Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu supaya pelajaran yang kita dapat nanti dapat bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar berfokus pada bahasa Indonesia, yaitu tentang ungkapan permintaan maaf dan tolong dan permintaan tolong. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kalian bisa mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajmukan masyarakat Indonesia. Selanjutnya menyampaikan ungkapan-ungkapan santun menggunakan kata maaf dan tolong untuk hidup rukun dalam kemajmukan. Oke, saya absen dulu. Mbak Tuba, Mbak Ikti. Oke, langsung saja kita ke materi hari ini. Yang pertama yaitu permintaan maaf. Apa itu permintaan maaf? Ada yang tahu? Bahasa Jawanya jaluk ngapura. Mbak Tuba tahu? Permintaan maaf yaitu meminta pengampunan apabila kita berbuat kesalahan. Itu namanya permintaan maaf. Kalau permintaan tolong, ada yang tahu? Nah, permintaan tolong yaitu meminta bantuan jika mengalami kesulitan. Oke, saya akan bacakan satu percakapan antara Beni dan ibunya. Nah, silakan dibuka bukunya, disimak baik-baik. Udah? Udah apa belum? Udah, oke. Percakapan antara ibu dan Beni. Ibu, Beni, coba lihat jam dinding di rumah nak, kata ibu. Lalu Beni menjawab, ya bu, sambil melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak bu. Kemudian ibu, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Beni menjawab, Beni harus mengganti baterai dengan yang baru bu. Maukah Beni mengganti baterainya? Kata ibu. Beni menjawab, mau bu. Kemudian Beni naik di atas tangga. Ibu, hati-hati ya nak. Beni menjawab, ya bu. Saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Ibu, wah jamnya retak. Kemudian Beni menjawab, maafkan Beni bu, Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh. Ibu, ya nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Apa yang dapat kita ambil dari percakapan antara ibu dengan Beni? Siapa yang tahu? Di sini kan ibu meminta Beni untuk melihat jam dinding, dan Beni melihat jam dinding, jarumnya berhenti bergerak dan harus diganti baterainya. Kemudian Beni memanjat tangga untuk mengambil jam. Nah, ternyata jamnya jatuh lalu retak.
Kemudian Beni meminta maaf pada ibunya. Maafkan Beni bu, Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh. Kemudian ibu, ya nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Yang dapat kita ambil, pelajaran yang dapat kita ambil dari percakapan ibu dan Beni yaitu saat Beni melakukan kesalahan, Beni mengakui kesalahannya, kemudian meminta maaf kepada ibu. Nah, karena kata-kata Beni halus, nah, kemudian ibu memaafkan Beni. Nah sekarang ini tentang tata cara meminta maaf. Yang pertama yaitu siapa yang tahu? Yang pertama tata cara meminta maaf yaitu Kata halus. gunakan bahasa yang santun atau berkata yang kedua diawali dengan maaf atau mohon maaf atau maafkan. Yang ketiga dengan mengakui kesalahan. Boleh ditulis dulu. Sudah selesai nulisnya? Oke. Selanjutnya yaitu permintaan meminta tolong. Nah, meminta tolong bisa dilihat dari percakapan tadi. Kalau ibu meminta tolong pada Beni untuk melihat jam dinding yang jarumnya berhenti atau mati. Nah, permintaan tolong ada tata caranya. Yang pertama yaitu siapa yang tahu? Yang pertama juga sama, gunakan bahasa yang santun. Yang kedua menggunakan kata tolong atau minta tolong atau saya mohon. Yang ketiga dengan mengakui kalau membutuhkan bantuan atau pertolongan. Oke. Selanjutnya ada yang ditanyakan apa enggak? Ada yang ditanyakan apa tidak? Ada yang ditanyakan apa tidak? Ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Nah, tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan belajar menggunakan kelompok. Kalian buat kelompok. Selanjutnya saya punya kartu di sini. Di belakangnya ada tulisannya tolong dan maaf. Ada tulisannya tolong dan maaf. Saya akan bagikan 5 kartu kepada setiap kelompok. Nanti setiap kelompok akan membuat contoh sesuai dengan kartu yang didapat. Oke, kartunya saya baca dulu.
silakan diambil 5 kartu. Nah, bisa dilihat tulisan di belakangnya. Didiskusikan, dikerjakan bersama teman kelompoknya, ditulis lalu dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Satu saja. Oke, sudah selesai. Mana dikumpulkan? Oke, baiklah. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk materi tadi meminta maaf dan meminta tolong diingat-ingat, itu berguna untuk kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dengan menggunakan bahasa yang santun. Saya rasa cukup sekian. Mari berdoa bersama-sama sebelum kita pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.